Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu, baik. Baik ya, alhamdulillah. Semangat sekali Ibu. Iya dong, saya harus semangat. Ya, udah masak apa tadi di rumah? Sayur bening Bu. Mantap ya. Ya, ketemu lagi sama kita ya. Setelah pertemuan kelompok kemarin kita bahas tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang mengidentifikasi atau mengenali lembaga pendidikan anak usia dini di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan kepada anak 0 sampai 6 tahun atau sebelum ke tingkat yang lebih tinggi yaitu SD atau sekolah dasar. Untuk lembaga PAUD di desa kita tercinta ini, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang tahu apa saja? Ada PAUD, RA, Iya, RA. sama Play. Untuk memudahkan diskusi kita pada kali ini, kita bikin kelompok yang lebih kecil aja kali ya. Ini kan ada 30 orang, kita bentuk kelompok terdiri 4 sampai 5 orang. Jadi ada 6 kelompok. Nanti di sini yang anak-anaknya udah sekolah ya, udah masuk PAUD kayak gitu, nanti gabung kelompok sama yang anak-anaknya mungkin belum masuk PAUD gitu, nanti biar bisa sharing, biar bisa cerita kayak gitu. Nanti didiskusikan masalah atau kendala yang mungkin dialami ibu-ibu mungkin yang udah nyekolahin anaknya kayak gitu ya. Mungkin dari biaya mungkin, atau dari jarak, atau mungkin dari anaknya, seperti itu. Ya, silakan Ibu bikin kelompok ya. Nanti saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Setelah itu nanti kita diskusi semua sama bareng anggota kelompok yang lain. Saya rasa sudah cukup ini ya Bu, sudah 10 menit. Nanti saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok ini mungkin diwakili oleh Ibu siapa? Saya Ibu Nurul. Oh, Ibu Nurul. Ya, Iya. gimana hasil diskusinya Ibu? Iya, jadi kendalanya itu dari kelompok kami itu biaya Bu. Oh, biaya. Ya. Kalau dari kelompok Ibu mungkin? Kalau dari saya, karena kan ini kita lokasinya di pegunungan ya Bu, mungkin terkendala sama jarak Bu. Iya. Jadi kan untuk masuk ke pendidikan usia dini kayak gitu kan jauh banget Bu, kasihan anak-anak. Sementara kan kami tidak mempunyai fasilitas kendaraan seperti itu, harus jalan kaki, kan naik turun gunung Bu, seperti itu. Jadi jaraknya itu jauh, bukan cuma 1 atau 2 kilometer. Ya, untuk dari kelompok ini tadi biaya, dari kelompok Ibu jarak ya. Nah, itu kan untuk masalahnya. Terus sekarang saya mau tanya untuk penyelesaiannya dari setiap kelompok. Dari Ibu mungkin penyelesaiannya seperti apa? Kalau dari kelompok kami sih Bu, dengan biaya transportasi sama kegiatan tuh kan gede banget ya Bu. Jadi pendapatan kita juga nggak seberapa lah. Orang kerjanya juga cuma embret gitu ya. Ya. Ya jadi ya mungkin penyelesaiannya dari kelompok kami mah ikut gitu, tapi lembaga yang non formal gitu ya, menyesuaikan sama penghasilan gitu lah Bu. Untuk dari kelompok selanjutnya dari Ibu? Iya, hampir sama mungkin ya Bu. Maksudnya hampir sama di sini itu karena terkendala jarak. Jadi kami itu bersama dengan RT, RW dan perangkat desa setempat itu berdiskusi untuk membuat lembaga non formal Bu, seperti itu. Kayak misalkan ya kita buat TPQ aja kayak gitulah Bu. Ya kan, maksudnya selain kita belajar agama juga di situ nanti diterapkan sedikit demi sedikit ada pendidikannya, seperti itu Bu. Jadi anak-anak kita juga selain mendapatkan ilmu agama, ilmu pendidikan seperti ilmu pengetahuan lainnya juga nanti mungkin diterapkan seperti itu oleh pengajarnya. Oleh karena itu mungkin kemarin saya tahu dari Pak RT katanya mau ada guru yang
relawan kayak gitu loh Bu. Jadi nanti kan ada gurunya khusus buat ngajar anak-anak kami. Ya alhamdulillah banget ya Bu, kami sangat beruntung sekali seperti itu. Ya baik. Itu kan penyelesaian dari setiap kelompoknya. Terima kasih ya untuk semua anggota kelompok yang mau sharing tentang pengalaman menyekolahkan anaknya di PAUD. Sama-sama Bu. Jadi setiap masalah pasti kan ada jalan keluarnya, mungkin dari biaya, mungkin kan misalnya anak yang suka jajan, sering jajan kayak gitu kan bisa diantisipasi, dikurangi anaknya mungkin makannya di rumah saja, atau misalnya bawa bekal kayak gitu, atau misalnya yang jarak sekolahnya jauh, mungkin keluarga harus lebih cermat lagi mengatur keuangan, memprioritaskan, mengutamakan kebutuhan yang harus didahulukan. Sekiranya ada keperluan yang masih bisa ditunda, lebih baik ditunda dulu, didahulukan dulu untuk pendidikan anak, seperti itu. Kita sebagai orang tua ya harus mendukung pendidikan anak walaupun anak itu masih berumur dini ya. Seperti jangan ya diharapkan jangan berpikiran anaknya masih kecil, sekolahnya di rumah aja, belajar di rumah aja, main di rumah kayak gitu. Sebenarnya semakin cepat anak masuk lembaga pendidikan, semakin cepat juga anak mendapatkan manfaatnya. Karena kan nggak semua gitu ya Bu, ilmu dari sekitar keluarga ajarkan itu ada di lembaga pendidikan kayak gitu kan. Misalnya kan kayak kalau di PAUD nih kan ketemu teman baru, sosialisasi, penyesuaian diri kayak gitu kan, berkomunikasi dengan yang lebih tua, dengan gurunya mungkin seperti itu kan. Jadi anak tuh jadi lebih siap untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masuk SD kayak gitu kan. Selain dari namanya juga pendidikan anak usia dini kan banyak bermain, tapi kan ada belajarnya juga, membaca, menghitung, menyanyi juga kan, seperti itu. Jadi anak sudah terbiasa, jadi lebih pede lah ya, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang diharapkan nanti ibu-ibu yang punya anak usia dini yang nanti tahun ini masuk PAUD diusahakan dimasukkan ya anaknya ke sekolah kayak gitu. Seperti itu. Kira-kira gitu aja Ibu. Ada yang kurang jelas, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai sini jelas Bu. Jelas ya. Kalau misalnya sudah jelas, saya akhiri ya Bu. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.